Halo, jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin roti dengan satu adonan, tapi rotinya nggak pakai margarin, mentega maupun butter. Jadinya, empuk ya, tetap lembut. Jadi kalau teman-teman nggak ada stok mentega, butter atau margarin, jangan khawatir, masih bisa kok bikin donat, bikin roti tanpa mentega ya, tanpa butter, tanpa margarin. Hasilnya gimana? Hasilnya empuk, lembut, nggak kalah sama yang pakai butter atau mentega. Ini bisa dibikin pizza juga, bisa dibikin donat juga, roti goreng isi keju kayak gini, roti goreng isi coklat dan lain sebagainya ya. Pokoknya jangan khawatir teman-teman ya, kalau kita mau bikin ekonomis sekaligus juga nggak masalah tuh, tetap rotinya lembut dan yummy tentunya. Oke, langsung aja yuk kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Wih, mantep nih. Aku isi mozzarella sampai melar begini ya teman-teman. Yang harus disiapkan itu apa? Tentunya tepung terigu ya, terigu protein tinggi pastinya. Aku pakai terigu protein tinggi double zero. Double zero ukurannya berapa? Aku pakai ukuran 250 gram teman-teman. Boleh pakai tepung protein tinggi jenis lainnya juga nggak masalah ya. Kemudian aku pakai gula halus sekitar 2 sendok makan. Ada ragi instan 1,5 sendok teh. Kalau bisa pakai vanili ya, atau pakai garam juga ya sedikitnya. Semua bahan dicampur teman-teman. Kemudian aku pakai juga 2 butir kuning telur ya. Jadi fungsi kuning telur itu untuk melembutkan teman-teman. Dan jangan lupa aku juga pakai pelembut roti, yaitu bread improver. Sebenarnya nggak ngaruh juga ya, nggak pakai bread improver, kita juga bisa bikin roti yang empuk lembut ya tanpa pelembut. Ini karena aku udah beli, sayang kalau nggak dipakai, jadi aku pakai sedikit aja, 1/4 sendok aja bread improvernya. Daripada nanti expired, sayang juga ya teman-teman. Memang hasilnya juga bagus, empuk, lembut gitu. Dan next, susu cairnya aku pakai sekitar 200 ml, boleh dicampur juga dengan air ya. Itu secukupnya aja. Jadi kuning telurnya itu kita kocok-kocok, kita campur dengan susu cair. Sebelumnya adonannya kita aduk-aduk semua biar kecampur rata antara gula halus, ragi, bread improver, garam. Ini kita aduk-aduk bahan keringnya ya. Setelah ini baru kita tuangkan kocokan kuning telur dengan susu cair. Untuk pengulenan, karena kita tidak menggunakan mentega, ini agak cukup lama ya, dan juga agak berat sedikit karena dia mengandung gula. Jadi kita ulen dengan ya di atas waktu 10 menit atau 15 menit lebih ya, kurang lebih ya 20 menit gitu, sampai betul-betul kecampur rata. Untuk membantu meratakan semua adonan, kita gunakan minyak sayur sedikit-sedikit aja sampai adonan itu halus dan juga kalis dan kelihatan gluten windownya ya teman-teman. Nah, untuk proofingnya itu aku lama banget nih, sampai 2,5 jam, hampir 3 jam lah bahkan, karena memang suhu di sini dingin sekali. Jadi kalau teman-teman di sana suhu ruang atau lebih hangat suhunya ya di sana, atau musim panas gitu, jadi biasanya pengembangannya itu cepet. Ini aku di sini memang kalau kemarau itu hawanya tuh dingin banget pagi-pagi, jadi ngaruh juga kalau kita mau proofing adonan roti kayak gini ya, agak lama. Pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Kita bagi sesuai selera aja ya, berapa gram, bagi-bagi aja. Jangan lupa rounding dengan sempurna, isi dengan keju, coklat. Tunggu sampai mengembang baru kita goreng seperti ini ya teman-teman. Ini yang donat ya teman-teman.
Yang donat proofingnya juga harus bagus. Kalau bagus dia masukin di wajannya itu tidak akan tenggelam, akan mengambang. Itu tandanya kalau proofingnya cukup ya. Dan ini tuh ada white ringnya, berarti kita adonannya itu betul-betul bagus, dan juga pengembangannya di awal cukup lama ya, sampai dia serat adonannya itu mulus gitu teman-teman, lebih elastis ya, nggak gampang sobek kalau kita ulur. Berarti udah bagus meskipun pakai tangan ya, ulen tangan. Dan donatnya itu montok-montok banget ya teman-teman. Jangan lupa kalau habis goreng roti gorengnya, teman-teman matikan apinya kalau ingin menggoreng donat, supaya donatnya tidak banyak beruntus-beruntus ya. Oke, yang penting roundingnya juga ya teman-teman. Kalau roundingnya itu rata bagus, si donatnya itu atau roti gorengnya tidak akan ketawa, nggak akan belah-belah, karena kita merondingnya itu betul-betul rapat ya gitu. Jadi jangan khawatir kalau isian di dalamnya itu coklat glaze atau coklat leleh. Kalau kita roundingnya bagus, tidak akan meleleh, tidak akan terbuka adonannya ya gitu teman-teman. Itu tipsnya ya. Oke, jadi ini bisa jadi donat, bisa jadi roti goreng isi keju, isi abon, isi coklat ya, maupun juga pizza mini gitu. Jadi cocok banget nih buat bekalan anak-anak nanti sekolah ya bunda ya. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Dijamin ini walaupun gak pakai mentega, gak pakai butter, tapi teksturnya tuh lembut banget ya. Dan bisa jadi macam-macam roti, mau di oven juga bisa banget teman-teman. Oke.